berjalannya waktu, itu giginya akan berubah warna menjadi lebih gelap. Kalau pada gigi vital, biasanya itu karena bertambahnya usia, giginya akan berubah warna juga. Tapi ini adalah kondisi yang alami. Tetapi pada pasien tertentu, di mana estetik dia sangat diperlukan, dan itu tentunya mengganggu bagi pasien. Kemudian ada juga penyebabnya karena noda. Nodanya bisa ekstrinsik, bisa juga intrinsik. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau yang dari luar biasanya menempel di permukaan gigi, itu bisa karena makanan atau minuman seperti teh, karena mengandung tehine, kopi karena ada kafeinnya, dan juga merokok karena proses adanya tembakaunya. Sementara kalau noda intrinsik itu dia ada post dan juga pre-erupted ya. Jadi kalau post erupted itu muncul setelah gigi itu tumbuh, biasanya akibat adanya penambalan gigi dengan menggunakan tambalan amalgam, di mana setelah sekian lama giginya akan mengalami perubahan warna, pewarnaannya menjadi abu-abu kehitaman karena adanya ion amalgam ataupun juga bagian-bagian dari elemen amalgam yang terlepas. Atau karena adanya karies sehingga giginya berubah warna menjadi kehitaman atau abu-abu, atau setelah perawatan endodontik sehingga giginya pun mengalami perubahan warna. Tapi kalau pre-eruptif muncul sebelum gigi itu erupsi, biasanya pada tahap formatif atau pada tahap kalsifikasi pada proses pembentukan benih gigi. Ya. Dan ini biasanya akibat ibunya, jadi misalkan ibunya hamil, anaknya di dalam kandungan dalam proses tahap pertumbuhan kalsifikasi gigi, ibunya mengkonsumsi tetrasiklin antibiotik dalam jumlah tertentu, atau terjadi fluorisis, atau terjadi dentinogenesis imperfecta, suatu kelainan proses pertumbuhan daripada dentin. Itu terjadi pada masa pre-eruptif sebelum dia tumbuh atau sebelum dia erupsi. Atau terjadi juga amelogenesis imperfecta, di mana suatu kelainan dalam pembentukan enamelnya yang bermasalah ya. Jadi memang ada macam-macam penyebabnya. Kemudian bleaching sendiri menurut teori diartikan sebagai cara kita untuk melakukan proses pemutihan gigi dan juga merupakan perawatan gigi yang paling konservatif untuk memperbaiki estetika gigi yang mengalami perubahan noda. Nah, agent bleaching atau pemutih yang biasa kita pergunakan adalah karbamid peroksida ataupun juga hidrogen peroksida, di mana keberhasilan perawatan ini sangat tergantung pada bahan bleaching yang kita pilih, lamanya gigi terkena bahan bleaching, intensitas perubahan warna, teknik bleachingnya, penyebab atau jenis diskolorasi atau perubahan warna gigi, vitalitas daripada giginya, dan juga restorasi dari giginya. Kemudian secara umum kalian juga harus paham apa saja komposisi dari bahan bleaching. Jadi setelah tahu penyebabnya, setelah tahu definisinya, kemudian juga kalian harus tahu sekarang mengenai komposisinya. Komposisi bahan bleaching itu tergantung dari jenis bleaching yang digunakan. Kalau office bleaching agent itu bleaching yang dilakukan di tempat praktek biasanya mengandung 30-35% hidrogen peroksida dan juga bisa juga ada pencampuran 35% hidrogen peroksida. Kemudian kalau home bleaching yang biasa digunakan di rumah itu biasanya aman buat pasien tanpa adanya penyinaran. Itu 10% sampai dengan 20%, 22% karbamid peroksida, 1,5-6% hidrogen peroksida, di mana kedua bahan ini, kedua teknik ini, baik yang office ataupun home bleaching, kandungan utamanya adalah hidrogen peroksida ataupun karbamid peroksida. Sifat hidrogen peroksida yang harus kalian ketahui, dia merupakan oksidator yang kuat, pH-nya itu 4,5, cairannya bening, tidak berwarna, tidak berbau, dapat larut dalam air, tidak stabil, dapat mengalami dekomposisi, dan juga melepas oksigen. Sedangkan karbamid peroksida, dalam kemasan yang biasanya beredar di pasaran, itu dia disebut juga dengan karbamid urea, tidak berbau, tidak toksis, berbentuk kristal putih, kombinasinya 7% urea, 3%-nya hidrogen peroksida, tidak stabil, dapat terurai apabila dia berkontak dengan saliva, mengandung karbapol, sehingga dapat menambah kekentalan dan daya lekat, memperlambat pelepasan oksigen. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai bahan kimia dan tekniknya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa hidrogen peroksida itu adalah zat oksidator yang kuat, mudah terurai menjadi air dan oksigen.
Penetrasi hidrogen peroksida pada gigi lebih cepat daripada karbamid peroksida. Dia dapat melepaskan radikal bebas oksigen, mengandung elektron yang tidak berpasangan dan sangat reaktif. Dapat menembus enamel dan dentin, tapi dapat menyebabkan pulpitis reversible. Jadi kalau kita tidak hati-hati dapat terjadi peradangan, itu pun sifatnya sementara. Tindakan pencegahannya, kita harus melindungi mata, wajah, jaringan lunak intraoral, bibir, pipi, dan lidah, semua harus diberikan pelindung supaya tidak terkontaminasi atau terkena cairan dari hidrogen peroksida. Cairan hidrogen peroksida ini dioleskan ke gigi, dapat berupa cairan atau gel, dan kekuatannya bervariasi 5-35%. Sedangkan karbamid peroksida atau urea hidrogen peroksida atau urea perhidrol adalah suatu ikatan sekunder dari dua molekul urea dan hidrogen peroksida. Di pasaran ada berbentuk cairan dan gel, kekuatannya antara 10 sampai dengan 20%. Larutan karbamid peroksida 10% setara dengan 3% hidrogen peroksida, yang 15% setara dengan 5% hidrogen peroksida. Jadi itu adalah rumus, kalian lihat di sampingnya adalah rumus kimianya, di mana karbamid peroksida dapat urai menjadi hidrogen dan juga urea. Kemudian produk karbamid peroksida itu lebih stabil ya dibandingkan dengan hidrogen peroksida. Kemudian dia terdapat campuran lain dalam kemasannya, yaitu polimer karboksipolimetilen atau karbafol dan gliserin yang berfungsi untuk menambah kekentalan menjadi bentuk gel. Pengaplikasiannya mudah, daya lekat pada giginya cukup lama, sedangkan kandungan aktifnya itu adalah karbamid peroksida, non aktifnya adalah gliserin, flavor, fosforik, asam sitrat, prolamin, fenacetin, dan juga air. Ada juga di pasaran itu sodium perborat, tapi dia pengoksidasinya lemah. Bisa juga digunakan untuk memutihkan gigi non vital, tetapi dia sangat lambat kerjanya dibandingkan dengan hidrogen peroksida ataupun juga karbamid peroksida. Dia stabil ketika dicampur dengan air, dapat juga dia bekerja dalam lingkungan asam dan udara hangat, tapi dapat berubah menjadi hidrogen peroksida dan dan oksigen. Nah, untuk perawatannya sendiri, in-office bleaching, bahan aktif yang biasa dipakai adalah karbamid peroksida atau hidrogen peroksida 30-35%, bersifat keras dan konsentrasinya dapat kita tingkatkan. Kalau di office yang mengerjakan adalah dokter giginya, selama 1-2 jam pasien sudah mendapatkan gigi yang semula berubah warna menjadi gigi yang diinginkan oleh pasien dan sesuai dengan warna yang diinginkan oleh pasien, semua dapat diatur. Dalam aplikasinya menggunakan Paint on Resin Dam ataupun juga Rubber Dam, hidrogen peroksida ini diberikan dalam bentuk gel, dalam bentuk syring, kemudian diaktifkan atau kita ulaskan di gigi, diberikan sinar ataupun juga cahaya dengan panas, dan itu biasanya dilakukan penyinaran selama 5-10 detik, dan itu bertahap untuk setiap gigi. Jadi total di pengerjaannya 1-2%. Jadi bisa juga dengan menggunakan laser, ya tadi panasnya itu bisa menggunakan laser, dan ini merupakan teknik bleaching yang paling tepat, yang biasanya sekarang ini dipakai oleh dokter gigi adalah yang menggunakan laser bleaching, dengan bahannya sama, bisa hidrogen peroksida ataupun juga karbamid peroksida. Tetapi apabila kita menggunakan laser bleaching ini, tidak boleh digunakan dengan daya penuh untuk semua gigi yang vital, karena dapat merusak syaraf-syaraf yang terdapat di ruang pulpa. Jadi harus kita perhatikan. Sementara home bleaching bisa dilakukan oleh pasien sendiri dengan bahannya adalah gel karbamid peroksida 10-15% dan menggunakan strip yang lunak. Dapat dipakai selama beberapa jam. Jadi dia ada bentuk seperti sendok cetak yang diberikan gel, kemudian dalam bentuk yang lunak, itu langsung dilekatkan pada rahang atas atau rahang bawah selama beberapa jam sesuai dengan petunjuk dari pabrik yang mengeluarkannya. Metode ini sering digunakan oleh pasien secara mandiri di rumah, biasanya memiliki rata-rata kesuksesan 98% apabila hanya stain perubahan warnanya, dan kalau untuk non-stain, tapi kalau seandainya untuk stain tetrasiklin itu 86%. Yang harus kalian ingat, pada saat pasien memutuskan setuju untuk dilakukan bleaching, kalian harus memberikan edukasi bahwa sekali melakukan proses bleaching, pasti akan ada proses bleaching berikutnya.
Karena namanya proses bleaching, proses pemutihan gigi tidak selamanya permanen seumur hidup. Artinya, setelah setahun atau 6 bulan proses bleaching, bisa jadi terjadi perubahan warna kembali, baik setahun, 6 bulan, ataupun 2 tahun, sehingga pasien harus melakukan repeat kembali, pengulangan kembali proses bleaching. Jadi, harus ditekankan ke pasien bahwa tidak ada proses bleaching yang sekali pemutihan berlaku seumur hidup. Jadi jangan sampai pasiennya komplain, kalian menjanjikan bahwa ini bleaching bagus, nggak usah datang lagi, sekali doang udah selesai. Tapi ternyata baru 6 bulan, setahun, giginya berubah warna kembali. Pasiennya protes, dan itu tidak boleh. Jadi sekali melakukan proses bleaching, akan ada proses bleaching berikutnya lagi, karena itu bukan sesuatu hal yang permanen. Jelas ya sampai sini? Oke. Sekarang yang tadi lanjut mengenai home bleaching, jadi pada saat kita menggunakan strip hidrogen peroksida, itu kita menggunakan gel, bisa 2-10%, ataupun juga fresh white strip 3-14%, itu sesuai dengan pabrik ataupun merek yang digunakan. Sementara ada juga swab penghilang noda dan pemutih dengan menggunakan power swab untuk membersihkan dan menghilangkan noda. Tapi ini juga sangat jarang, biasanya berupa pasta yang dipakai oleh pasien. Ini adalah beberapa contoh. In-office bleaching, yang tadi laser bleaching, home bleaching dengan power swab, ya, jadi dia diulas. Kemudian ada juga home bleaching yang menggunakan whitening strip, jadi berupa strip yang ditaruh di giginya. Nah, sekarang apa indikasi dan kontraindikasi penggunaan bleaching? Yang pertama, perubahan warna gigi akibat diskolorasi pada permukaan enamel, akibat juga adanya white spot. Bisa juga karena bawaan, karena proses penuaan, karena merokok atau noda makanan dari teh atau kopi, adanya fluorisis, noda tetrasiklin, dan perubahan gigi akibat adanya trauma, sehingga menimbulkan masalah pada pulpanya, sehingga terjadilah perubahan warna pada giginya. Sedangkan kontraindikasinya terjadi kerusakan dan lesi periapikal, terjadi sensitivitas, giginya retak, terjadi abrasi, atau dentinnya terbuka, sehingga giginya menjadi berubah warna. Restorasi yang sangat besar pada daerah senyum, yaitu dari sisi kiri ke sisi kanan, itu juga merupakan kontraindikasi. Pasien usia lanjut dengan adanya resesi gingiva, pasien yang sedang menjalani kemoterapi, radiasi, atau ada kelainan melanoma, atau menggunakan obat dengan menggunakan fotosensitif, tidak dianjurkan untuk dilakukan proses bleaching. Setelah kita tahu mengenai definisi, penyebab perubahan warna, teknik bleaching, macam bleaching, kemudian indikasi, kontraindikasi, komposisi dari bahan bleaching, sekarang kalian harus tahu mengenai efek samping dari penggunaan bahan bleaching. Yang pertama adalah iritasi gingiva. Yang kedua, sensitivitas gigi dan juga efek lainnya. Iritasi gingiva sangat mungkin terjadi ketika agent bleaching kita pakaikan kepada pasien, kita ulas pada giginya, atau dapat menggunakan tray, bisa juga larut ke dalam jaringan selama prosedur bleaching, sehingga mengenai gingiva, gingivanya terjadi iritasi. Jadi sangat penting kita melakukan perlindungan atau menutupi gusi, supaya tidak terjadi iritasi, ataupun juga adanya bahan bleaching yang berlebihan yang akan mengenai bagian gusi atau gingiva. Sensitivitas gigi biasanya terjadi karena tekanan dari tray yang terlalu kuat atau kaku, atau adanya sensitif terhadap agent bleaching, maka harus dihentikan perawatan bleachingnya. Jadi tidak boleh diteruskan kepada pasien karena giginya akan semakin ngilu. Efek samping lainnya, peroksida dapat melepaskan radikal bebas, dan ini biasanya dihubungkan dengan terjadinya proses kanker yang terjadi di dalam mulut. Bisa menjadi salah satu penyebabnya. Atau over bleaching dalam jangka waktu yang lama. Harusnya 1-2 jam sudah selesai proses bleachingnya, tapi ternyata proses bleachingnya dilakukan lebih dari waktu yang telah ditetapkan atau yang dianjurkan, sehingga itu juga dapat menimbulkan masalah pada pasien di kemudian hari. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.